Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Divan Vitasari dengan NIM 22212192 dari program studi Hukum Keluarga Islam kelas 2E. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang qiyas. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian qiyas, kehujahan qiyas, rukun-rukun qiyas, dan ilat. Yang pertama yaitu pengertian qiyas. Secara bahasa, qiyas adalah analogi atau menganalogi. Secara istilah, qiyas adalah menyamakan sesuatu, menyamakan hukum suatu kejadian yang belum ada ketentuan hukumnya dengan kejadian lain yang sudah ada ketentuan hukumnya karena adanya persamaan ilat. Contohnya yaitu yang pertama dari peristiwa mansuh, yaitu Homer. Dalilnya yaitu dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90 yang hukumnya yaitu haram. Yang peristiwa yang belum ada nasnya berupa whisky, vodka, ganja, dan lain-lain. Mengapa whisky, vodka, ganja, dan lain-lain ini disamakan dengan khamar? Karena mereka ini merupakan haram hukumnya untuk dikonsumsi. Ilatnya yaitu iskar, iskar merupakan memabukkan. Nah, selanjutnya yaitu waris membunuh muwaris. Dalil dan hukumnya yaitu layarsilu kotilu, yaitu hukumnya terhalang hak warisnya. Peristiwa yang belum ada nasnya yaitu yang diwasiati membunuh pewasiat. Nah, di sini ilatnya yaitu isti'jalu syai'i qabla awal, yaitu menyegerakan sesuatu yang belum tiba saatnya. Yang selanjutnya jual beli saat azan Jumat. Dalil dan hukumnya dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang hukumnya yaitu makruh. Peristiwa yang belum ada nasnya yaitu sewa, menyewa, gadai, dan lain-lain. Ilatnya yaitu sibuk dari sholat. Selanjutnya yaitu kehujahan qiyas. Jumhur ulama musbit al-qiyas mengatakan bahwa qiyas merupakan hujjah syar'i. Sedangkan Syiah dan Dhahiriyah nufat al-qiyas mengatakan bahwa qiyas bukan merupakan hujjah al-qiyas. Dalil musbit al-qiyas yang pertama adalah Al-Quran. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59, Fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Artinya, kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul, sumber sunnahnya, jika kamu beriman kepada Allah dari hari kemudian. Yang selanjutnya ada sunnah, yaitu dari hadis Mu'adz bin Jabal saat diutus ke Yaman. Selanjutnya ada af'al dan aqwal sahabat. Yang pertama, kekhalifahan Rasulullah dikiaskan dengan Rasul. Yang kedua, penentang zakat dikiaskan dengan saat Rasulullah masih hidup. Yang
Selanjutnya nomor 4 yaitu ma'qul. Hukum Allah disyariatkan untuk kemaslahatan dan qiyas bertujuan untuk kemaslahatan. Yang selanjutnya qiyas mengcover jumlah ayat dan hadis yang terbatas, mampu menjawab problematika hukum yang tidak terbatas. Selanjutnya ada rukun qiyas. Yang pertama yaitu asal. Asal merupakan perkara yang belum terdapat aturan dalam Al-Quran. Contohnya yaitu khomer. Yang kedua ada far, yaitu perkara yang telah terdapat aturan Al-Quran dan sunnah dan memiliki kesamaan sifat dan hukum perkara asli. Contohnya yaitu vodka, ganja, sabu-sabu, dan lain-lain. Selanjutnya hukum. Hukum yang diterapkan pada perkara asli berdasarkan kesamaan sifat dan hukum dengan perkara yang serupa. Contohnya yaitu haram. Yang terakhir ada ilat. Suatu sifat yang ada pada asal, dengan adanya sifat itulah asal mempunyai hukum. Contohnya yaitu seperti tadi iskar, yaitu memabukkan. Selanjutnya yaitu syarat hukum asal. Yang pertama merupakan hukum syara' amali yang ditetapkan berdasarkan nas. Yang kedua merupakan hukum yang bisa ditemukan ilatnya dengan akal. Selanjutnya bukan merupakan hukum yang khusus. Ilatnya tidak mungkin ada selalu ada asal. Tidak mungkin ada selain ada asal. Yang selanjutnya ada dalil yang menunjukkan kekhususan tersebut. Selanjutnya ilat. Pengertian ilat yaitu suatu sifat yang ada pada asal. Dengan adanya sifat itulah asal mempunyai hukum, dan dengan adanya sifat itu pada far'i ia disamakan dengan asal. Syarat-syarat ilat yang pertama yaitu merupakan sifat dohir. Yang kedua merupakan sifat yang mundobit atau bisa diketahui batasannya. Yang ketiga merupakan sifat yang munasib atau sesuai untuk dijadikan batasan ada atau tidaknya hukum. Selanjutnya ada yang terakhir, bukan merupakan sifat yang hanya ada pada asal. Selanjutnya adalah langkah-langkah menentukan ilat. Yang pertama yaitu nas atau ilat al-mansus alaiba. Ada nas Al-Quran atau sunnah yang dengan jelas menunjukkan ilat suatu hukum. Ilat kewajiban memberi 1/5 harta fa'i untuk fakir miskin. Selanjutnya nomor 2 yaitu ijma. Kesepakatan para ulama bahwa ilat perwalian atas harta anak adalah zigor, seperti sifat kecil. Yang ketiga ada as-sobar wa at-taqsim atau menguji dan memilah. Yang pertama, hak ijabar ayah dalam menikahi anaknya atau dalam yang masih perawan atau kecil. Selanjutnya keharaman riba, fadl, dan nasi'ah, yaitu contohnya makanan pokok dapat diukur dan ditimbang. Selanjutnya yang terakhir yaitu keharaman homer, seperti anggur, cair, dan memabukkan. Sekian dan terima kasih penjelasan materi qiyas dari saya. Mungkin masih banyak kekurangannya karena kesempurnaan hanya milik Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.